kita belajar dari firman Tuhan ya. Kita mau membaca bersama-sama renungan kiri. Sebelumnya kita berdoa. Ayo Firala berdoa. Hanya suat kami mau menegakkan firman. Amin. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang jangan menyerah. Lucy selalu mengiringi kebaktian sekolah minggu dengan alat musik organ. Namun minggu ini ia kesulitan untuk mengiringi kebaktian sebab tangannya terkilir. Lucy mencari cara saat kebaktian berlangsung tetap ada musik yang mengiringi. Lucy lalu meminta Didi untuk menggantikannya sehingga kebaktian bisa berlangsung dengan diiringi musik. Adik-adik, kita kadang juga menemukan kesulitan seperti Lucy. Tetapi kita belajar untuk percaya Tuhan pasti menolong. Yuk kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 25-35. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah kepada Gehasi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?" Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkat di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seorang memberi salam kepadamu, jangan balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat itu di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, "Anak itu tidak bangun." Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya dan mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapaknya di atas telapak anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah dan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Perempuan Sunem mengalami kesulitan saat anaknya tiba-tiba sakit dan meninggal. Padahal ia sudah lama menantikan kelahiran anak itu. Anaknya adalah pemberian yang sangat berharga dari Tuhan. Perempuan Sunem itu tidak menyerah. Ia segera mencari pertolongan dengan pergi menemui Elisa. Ia pun melakukan perkataan Elisa tanpa ragu. Elisa menghampiri anak itu lalu berdoa kepada Tuhan. Anak itu pun kemudian hidup kembali. Adik-adik, mari kita tidak mudah menyerah. Ketika menghadapi kesulitan, Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk menolong kita. Demikianlah perempuan itu berangkat dari dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. 2 Raja-Raja 4 ayat 25. Wow, jangan menyerah ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.